Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bayan, tugas mengajar di SMA Miftahul Ulum Ambunten. Berikut ini kami sajikan video praktek pembelajaran RPP 2, PPL 2, RPP 3, LPTK IAIN Madura Angkatan 3 tahun 2002. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan barokah. Silakan ketua kelas pemimpin acara untuk doa untuk pembukaan ini. Oke teman-teman, sebelum kita buka pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fatahul alim al-qabidul basitul hafidul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul adil latiful khabir al-alimul alim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafidul mubin al-hasibul jalil al-karimur raqibul mujibul wasi'ul hakim al-wadudul majidul ba'isus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-musil mudhi'ul mu'id al-mubil mumit al-hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhirul dhahirul batinul walil muta'allim barut tawwabun muntaqimun afuwwur ra'ufun malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughniyyul mani'ul dharrun nafi'un nurul hadi badi'ul baqi al-warisul rasyidus saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa sami'ul basir. Allahumma shalli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama tabaraka dzakiruna wa Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan proses belajar mengajar yang mana kita masuk pertemuan kedua materi kita hari ini. Sebelum materi pelajaran saya mulai, saya akan absen dulu apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir. Afifatul Rafiqoh, Aizatul Mawfirah, Farodisatul Mabrurah, Iswatul Diyanah. Ya, alhamdulillah hadir semua, ternyata lengkap. Anak-anakku sekalian, sebelum saya mulai, sebaiknya kita beri fresh dulu biar semangat. Ayo bagaimana hilirnya? Kami tahu
kondisi terkini dari beberapa negara di dunia, mulai dari kawasan Asia, kawasan Afrika, Eropa, kemudian Rusia, hingga benua Australia. Kemarin sudah saya sampaikan. Hari ini kita akan melanjutkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peradaban Islam di masa itu, di kala itu bisa maju sehingga negara Islam waktu itu benar-benar menjadi negara poros adidaya dunia. Anak-anak sekalian, peta konsep kita yang akan kita pelajari untuk pertemuan kedua dari tema kita, yaitu faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Ada 3 hal penting. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja. Yang kedua, faktor yang mendorong, terutama dalam kebangkitan filsafat dan sains di peradaban dunia Islam waktu itu. Kemudian yang ketiga, hikmah yang akan kita pelajari dari faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam di dunia ini. Persepsi kita, salah satu penulis terkenal sekaligus sejarawan, Toby Inhofe, dalam salah satu bukunya menyatakan bahwa dari abad ke-8 atau abad ke-2 Hijriah hingga abad ke-14 atau hingga abad ke-9 Hijriah, abad ke-14 Masehi, sains Islam merupakan sains yang paling maju di dunia, jauh melampaui Barat dan Cina. Sayangnya, mengapa kita hanya bernostalgia dengan masa lalu? Kemudian Mulyadi Kartanegara dalam bukunya Tradisi Ilmiah Islam menyebutkan faktor terpenting yang membuat umat Islam berjaya di masa lalu, yaitu satu. Apa itu? Karena mereka memiliki tradisi ilmiah. Kaum muslimin saat itu benar-benar terinspirasi oleh wahyu pertama yang turun. Apa itu? Yaitu Iqra, membaca. Mereka benar-benar menjadikan kegiatan membaca sebagai budaya dan tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya terlahirlah para ilmuwan handal di berbagai keilmuan dengan karya-karya yang menentukan. Bahkan hingga hari ini karya mereka masih ada dan masih bisa dipelajari. Avicenna, beliau terkenal sebagai bapak kedokteran dunia karena hampir seluruh ilmu kedokteran akan merujuk pada salah satu kitabnya, yaitu Al-Monotheism. Di samping itu ada ulama-ulama lain. Contoh lain, Ibnu Jarir At-Tabari, salah satu pakar tafsir. Dia menulis 40 halaman setiap hari selama 40 tahun. Kalau sekarang setengah halaman, mungkin kalau sudah 40 halaman kayaknya akan kesulitan. Dan masih banyak contoh lain yang menginspirasi kita, yang menggambarkan bahwa betapa sebagian besar usia mereka dihabiskan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, kaum muslimin di masa lampau mencapai puncak peradaban dan membawa pencerahan bagi dunia karena mereka mencintai ilmu. Bangsa-bangsa Barat mengalami kemajuan karena saat ini mereka lah yang mewarisi tradisi Islam itu. Kita umat Islam tidak mewarisinya.
Sayangnya umat Islam saat ini justru hanya bangga dengan kejayaan masa lalu. Mereka tidak mewarisi tradisinya, sehingga wajar saja jika umat Islam hari ini masih terpuruk. Nah, salah satu dosen guru besar di Universitas George Washington yang bernama Hossein Aslari, dia melakukan studi untuk mengetahui di negara manakah di dunia ini yang paling banyak menerapkan nilai-nilai Islam. Bukan negara Islam, tapi negara yang menerapkan nilai-nilai Islam. Hasilnya menunjukkan dari 208 negara yang diteliti, ternyata tidak satu pun yang menduduki 25 besar. Berarti di bawah 65 ya negara-negara Islam yang ada. Siapa saja negara paling Islami diantaranya Irlandia, Denmark, Luxembourg, Selandia Baru, ada Swedia, Singapura, negara tetangga, mayoritas Cina dan mayoritas non-Muslim. Islamnya sangat sedikit, tapi mereka adalah termasuk negara yang paling Islam. Lalu bagaimana dengan negara Islam? Malaysia menempati 33, lumayan daripada negara kita Indonesia. Entah menduduki urutan berapa. Berdasarkan hasil penelitiannya, Aslari mengatakan kebanyakan negara Islam menggunakan agama hanya sebagai instrumen mengendalikan negara. Kami menggarisbawahi dalam kalimatnya bahwa banyak negara yang mengakui diri sebagai negara Islami, tapi justru kerap membuat tidak adil, korupsi dan terjangkau. Faktanya mereka sama sekali tidak Islami. Hussein Aslari menambahkan, jika sebuah negara memiliki ciri-ciri tak ada pemilihan, korupsi, memiliki pemimpin yang tidak adil, yang tidak ada kebebasan, kesenjangan sosial yang besar, tidak mengedepankan dialog dan rekonsiliasi, maka negara itu tidak menunjukkan ciri-ciri negara Islam. Nah, di masa lalu saat Islam masih berjaya, di masa keemasannya ada dua poros yang waktu itu dua negara Islam ini menduduki negara adidaya dunia. Yang pertama di Baghdad, Muhammad Isa Ash'ari, salah satu peneliti di Solo, berpendapat awal mula kebangkitan peradaban Islam dapat ditelusuri dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan intelektual di dua tempat, di Baghdad dan di Cordoba. Di masa Al-Ma'mun berdirilah Baitul Hikmah yang menjadi pusat kegiatan ilmiah yang menurut salah satu penelitian yang lain, luas tempat Baitul Hikmah itu luasnya tidak kurang dari 7 kilo persegi, panjang dan lebarnya. Itu perpustakaan 7 kilo, bukan 7 meter. Pendirian sekolah yang terkenal waktu itu melibatkan semua kalangan, baik sarjana Kristen, sarjana Yahudi, termasuk juga orang Arab. Mereka semuanya memiliki tempat tersendiri, terutama pelajar asing, ilmu pengetahuan dan filosofi Yunani. Hasil karyanya orang-orang Yunani waktu itu ada Galen, ada Plato, ada Aristoteles, semuanya itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Pada masa itu karya-karya Yunani diterjemahkan. Gerakan penerjemahan itu banyak dibantu oleh mereka orang Kristen, Majusi dan Sabia. Di antara para penerjemah yang terkenal itu bernama Georges.
Isu, Jibril, Yahya bin Musawid, Hunain bin Ishaq, dan lain sebagainya. Kemudian di benua lainnya ada yang bernama Andalusia, tepatnya di kota Cordoba. Aktivitas ilmiah sangat berkembang pesat kala itu, terutama di masa pemerintahan Abdurrahman II. Waktu itu dia sudah mendirikan universitas dan memperluas serta mempindah masjid-masjid. Bahkan ada salah satu masjidnya nanti saya tunjukkan. Nah, Masjid Agung Cordoba, Spanyol waktu itu. Dulu bernama Andalusia, sekarang bernama Spanyol. Ini arsitekturnya bahkan hingga sekarang sangat rumit dan canggih. Tapi sekarang karena sudah tidak ada dan sangat sedikit umat Islam di sana, runtuh, negara Islam di sana runtuh, dan masjid ini sekarang menjadi gereja yang bernama La Mezquita. Nah, di sampingnya itu, ini adalah sketsa kota Baghdad waktu itu dengan luas pintu gerbangnya. Jarak antara satu pintu gerbang dengan pintu gerbang yang lain, yang mana kota ini memiliki 4 pintu gerbang. Jarak satu pintu gerbang dengan pintu gerbang yang lain itu 1,8 kilo, sehingga total 7,3 kilo kota paling modern di masanya. Tapi saat ini sudah tinggal sudah tidak ada. Nah, anak-anak sekalian, dari gambar yang saya sampaikan ini, bagaimana rasanya bernostalgia dengan masa lalu waktu itu di Cordoba dengan kehebatannya, di Baghdad dengan kejeniusannya, dari dua kota ini sudah dimuat terkenal. Dari dua gambar ini, apa yang terpikirkan saat ini? Nah, untuk itu mari kita bentuk diskusi, langsung bentuk diskusi sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Kelas ini kita bentuk menjadi 5 kelompok, ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, silahkan semuanya dibuka lembar kerjanya, kemudian silahkan dipelajari bersama-sama, didiskusikan bersama-sama, dan nanti hasil diskusinya disampaikan, dipresentasikan ke depan. Untuk berdiskusi saya beri waktu 15 menit. Dipersilakan. Ya, waktu diskusi selesai, silahkan langsung mempresentasikan hasil diskusinya, perwakilan dari masing-masing kelompok tanpa saya suruh. Silahkan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari
politiknya itu ada 3. 1. Pindahnya ibu kota dari Syam ke Irak dengan kota Baghdad sebagai ibu kotanya pada tahun 146 Hijriah. 2. Banyak cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan di istana. 3. Paham Mu'tazilah menjadi mazhab resmi negara pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 827 Masehi. Paham Mu'tazilah adalah aliran yang menganjurkan kemerdekaan dan kebebasan berpikir manusia. Kala itu aliran ini berkembang di lingkungan masyarakat, terutama pada masa dinasti Abbasiyah I. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang faktor sosiografi yang memengaruhi kemajuan peradaban Islam di dunia. Faktornya itu ada 4. 1. Meningkatnya kemakmuran umat Islam yang bersumber dari hasil industri dan kebudayaan yang berkembang pesat sehingga kemakmuran rakyat dapat terwujud. Kedua, luasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyak orang Persia maupun Romawi yang masuk Islam, kemudian menjadi Muslim yang taat. Ketiga, pribadi beberapa khalifah sangat mencintai ilmu pengetahuan, seperti Khalifah An-Mansur, Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan Khalifah Al-Ma'mun. Keempat, aktivitas ilmiah, penyusunan buku-buku ilmiah seperti para penghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis, penyusunan kitab tafsir, fikih, dan hadis. Gerakan penerjemahan yang dilakukan pada masa Khalifah Abbasiyah adalah menerjemahkan dari bahasa Yunani, Suryani, dan Sanskerta ke bahasa Arab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami tentang faktor yang mendorong kebangkitan filsafat dan sains dalam peradaban Islam, yaitu ada 5. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, pluralistik dalam pemerintahan dan politik. Yang ketiga, stabilitas pertumbuhan ekonomi dan politik. 4. Gerakan penerjemahan. Dan yang kelima, berdirinya perpustakaan-perpustakaan dan menjadi pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang faktor yang menyebabkan kemajuan Islam. 1. Semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama Islam, yaitu semangat yang tumbuh dari hati nuraninya sendiri, tanpa ada orang yang menyuruhnya. Mereka menyebarkan dan atau mengajarkan agama Islam hanya limardatillah semata. 2. Adanya rasa terpanggil untuk mengajarkan agama Islam kepada orang lain. Mereka mengajarkan agama Islam kepada orang lain tanpa pamrih dan membutuhkan imbalan. Mereka hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Yang ketiga, banyaknya cendekiawan muslim yang menemukan berbagai teori. Misalnya, Al-Khwarizmi menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika. Ibnu Sina yang membuat termometer udara untuk mengukur suhu udara. Ia pakar medis Islam legendaris dengan karya ilmiahnya Al-Qanun fi Al-Tib yang menjadi referensi ilmu kedokteran para pelajar barat. Juga ada Ar-Razi, orang barat menyebutnya Razes. Beliau berkebangsaan Persia, dilahirkan di Rai dekat Teheran. Orang-orang barat memberinya julukan one the greatest physician of the all time, yang artinya seorang tabib yang terbesar di sepanjang masa. Cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang mengenai hikmah
hikmah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan perkembangan Islam di dunia, yaitu ada 4. 1. Umat Islam harus pandai dan menguasai iptek. 2. Umat Islam harus menguasai politik dalam negeri maupun luar negeri. 3. Umat Islam harus menguasai ekonomi dalam negeri maupun luar negeri. 4. Umat Islam harus disiplin dan bersatu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Tadi sudah disampaikan hasil dari diskusi dari masing-masing kelompok. Agar lebih mendalam apa yang sudah kita diskusikan, maka silakan kelompok yang lain untuk memberi masukan atau tambahan terhadap kelompok lainnya. Dipersilakan, dimulai dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mengomentari hasil dari diskusi kelompok 1. Apa yang disampaikan yaitu bertemakan tentang faktor yang mempengaruhi peradaban Islam di dunia. Sudah lengkap dan bagus. Namun alangkah lebih baik lagi apabila penjelasan pada poin 3 yaitu mengenai paham Mu'tazilah dibahas dan didiskusikan dalam bab khusus atau tersendiri agar lebih update dan kekinian. Saya dari kelompok 4 ingin mengomentari hasil diskusi dari kelompok 3. Hasil diskusi yang disampaikan tadi yaitu faktor yang mendorong kebangkitan filsafat dan sains dalam peradaban Islam sangat intelek dan fasih, mampu membangkitkan semangat keintelektualan dan tradisi ilmiah kami. Mari kita semua sebagai generasi muda penerus dakwah untuk terus berjuang demi kemaslahatan umat manusia. Indonesia jaya, Islam menjadi rahmatan lil alamin. Terima kasih. Saya dari kelompok 3 ingin mengomentari hasil dari diskusi kelompok 2. Hasil diskusi yang disampaikan tadi yaitu faktor sosiografi yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam di dunia. Sangat bagus dan jelas, mampu membangkitkan semangat keislaman dan semangat keilmuan dari kami semua. Semangat dalam toleransi dan moderasi dalam beragama juga mulai tumbuh berkat diskusi ini. Indonesia jaya, Islam menjadi rahmatan lil alamin. Saya dari kelompok 2, saya ingin mengomentari hasil diskusi dari kelompok 1. Hasil diskusi yang disampaikan yaitu faktor politik yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam di dunia. Sangat bagus serta mampu membangkitkan semangat berorganisasi, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah kami semua. Semoga semangat ini terus tumbuh dan menjadi motivasi kami dalam upaya mengangkat harga diri serta martabat agama dan martabat bangsa ke depan. Indonesia jaya, Islam menjadi rahmatan lil alamin. Terima kasih. Saya dari kelompok 1 ingin mengomentari hasil diskusi kelompok 4. Apa yang disampaikan sangat bagus dan simpel, namun alangkah lebih bagus lagi apabila betul-betul hikmah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan perkembangan Islam di dunia. Yang sudah disampaikan itu disertai contoh konkret khususnya bagi generasi muda bangsa Indonesia tercinta ini. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, fase kelima juga sudah. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengevaluasi dari semua kegiatan kita hari ini, bahwa faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam di dunia itu dari faktor yang mempengaruhinya ada dua. Pertama, faktor politik, stabilitas politik yang bagus waktu itu. Yang kedua adalah faktor sosiografi, yang mana dakwah waktu itu tanpa mengenal batas dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tidak mengenal situasi, bahkan tradisi ilmiah pun terus berjalan waktu itu, sehingga
pengetahuan dan hasil-hasil teknologi yang ada dapat dinikmati oleh semua pihak, muslim maupun non-muslim. Kemudian faktor yang mendorong kebangkitan filsafat dan sains. Filsafat dan sains ini dua hal yang menjadi salah satu penopang kemajuan peradaban Islam waktu itu. Di antaranya adalah terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lainnya, pluralistik dalam pemerintahan dan politik, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi politik yang stabil dan maju, gerakan penerimaan besar-besaran. Kemudian faktor yang menyebabkan kemajuannya itu juga sudah dijelaskan. Salah satunya adalah kehebatan kaum muslim waktu itu, terutama dalam hal intelektual. Itulah yang menjadi salah satu keinginan orang-orang non-Islam, ingin menjadi seperti orang-orang Islam, sehingga hal itulah yang menjadi salah satu penyebabnya juga. Kemudian hikmah dari mempelajari ini apa? Karena saat ini kita masih stagnan, ada yang bilang mundur. Umat Islam harus pandai, harus pintar, dan harus mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat Islam harus menguasai politik, baik politik dunia maupun politik dalam negeri. Umat Islam harus menguasai ekonomi, jangan seperti sekarang. Sekarang kita ekonominya umat Islam masih di belakang. Penguasa orang-orang terkaya di Indonesia, 10 orang terkaya di Indonesia, Islamnya hanya 1, 9 orangnya non-muslim semua. Umat Islam harus disiplin dan bersatu. Itulah hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Anak-anak sekalian, sebelum ini saya akan mengadakan pretest untuk mengecek hasil dari apa yang kita pelajari hari ini. Silakan semuanya dibuka LKPD-nya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, tampilannya seperti ini, yang lain juga akan tampil seperti itu. Silakan semuanya tulis nama dan kelas. Jangan lupa kita kelas 12 MIA 1. Kemudian amati gambar-gambar yang saya sampaikan ini, yang saya tampilkan ini. Ada gambar 9.1, ada gambar 9.2, ada gambar 9.3, gambar 9.4. Dari keempat gambar ini, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Kemudian untuk soal yang pertama ini ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Kemudian para penerjemah terkenal, silakan ditulis siapa mereka. Kemudian beberapa faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam di dunia itu apa saja? Minimal silakan ditulis 4. Dan terakhir, pada masa Dinasti Abbasiyah adalah muncul umat muslim berkali dunia. Siapa saja, sebutkan 2 saja. Silakan semuanya langsung ditulis, diisi. Ya, sudah selesai. Kita anak-anak sekalian, jangan lupa soal yang saya berikan barusan ini, lembar kerja ini, nanti di rumah dibuka kembali. Kemudian akan saya tambah soalnya untuk lebih memperdalam, dan itu menjadi pekerjaan rumah. Dan minggu depan hasil dari masing-masing tugasnya akan langsung dipresentasikan di depan kelas. Itu untuk pekerjaan rumah. Nah, dari
semua kelompok diskusi yang ada, saya akan memberi hadiah untuk satu kelompok diskusi yang diskusinya tadi paling bagus, yaitu kelompok 2. Silakan dilihat. Nah, anak-anak sekalian, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum saya tutup, mari bersama-sama kita berdoa dengan bersama-sama membaca Rabbana Al-Fatihah. Silakan ketua kelas dipimpin. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa apa yang tugas yang saya berikan tadi, EKBD termasuk tugas tambahannya untuk pekerjaan rumah, silakan dikerjakan. Minggu depan hasil dari pekerjaan rumah akan langsung dipresentasikan di depan kelas. Nah, anak-anakku sekalian, dari saya kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah ada silap.